pada PT Kayaba Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui sistem pengolahan barang yang diterapkan pada PT Kayaba Indonesia. Yang kedua, menentukan perancangan sistem informasi manajemen persediaan barang dalam pengembangan suatu usaha bisnis yang berjalan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, membangun sistem informasi persediaan barang produksi berbasis web yang efektif untuk membantu proses pengelolaan data persediaan barang produksi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Itulah manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, itu manfaat bagi penulis, terciptanya pola pemikiran yang kritis terhadap suatu masalah, dan terarahnya kemampuan yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan dalam menganalisa suatu permasalahan yang ada. Dua, bagi PT Kayaba, tercapainya solusi dalam merancang dan membangun sistem persediaan barang produksi yang efektif, terbantunya proses perencanaan produksi dengan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, bagi Institut STT Pelita Bangsa Bekasi, tercapainya pengembangan karya ilmiah yang lebih baik, tercapai bahan acuan bagi peneliti lain yang akan meneliti kajian yang sama. Lalu, bagi pembaca, terbantu proses mencari bahan referensi dalam menambah pengetahuan dan terbantu proses menambah wawasan mengenai informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan karya ilmiah. Di sini, penulis menggunakan metode waterfall untuk penelitian ini. Tolong disaksikan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek sistem informasi manajemen persediaan barang produksi berbasis web. Tingkat pertama, ada 4 tahap, yaitu 1.0 tentang analisis sistem, 2.0 desain sistem, 3.0 implementasi sistem, 4.0 pengujian sistem. Langsung saja pada tahap yang pertama, yaitu analisis sistem. Pada tingkat kedua, ada 1.1, kita akan menganalisa sistem dan mengumpulkan data persediaan barang produksi PT Kayaba Indonesia. Lalu 1.2, kita akan melakukan penganalisaan pada sistem yang sedang berjalan pada PT Kayaba Indonesia. Pada tingkat 3, dari 1.1, ada 1.1.1, kita akan melakukan pengamatan secara langsung di PT Kayaba Indonesia dengan melihat proses bisnis yang terjadi di dalam ruang lingkup aliran persediaan barang produksi yang berlangsung saat proses produksi. Selanjutnya ada 1.1.2, kita akan melakukan penganalisaan terhadap kebutuhan sistem guna mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan oleh sistem. Lalu selanjutnya, tingkat ketiga dari 1.2, yaitu 1.2.1, mengikuti prosedur sistem informasi manajemen barang produksi yang sedang berjalan dan yang telah diidentifikasi. Lalu 1.2.2 membuat diagram aktivitas yang menganalisa kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem. Lalu 1.2.3 membuat diagram aktivitas dalam sebuah sistem untuk mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan, kebutuhan pengguna, proses-proses yang terjadi, dan siapa saja pelaku yang terlibat dalam proses yang terjadi. Lalu ada tingkat 4 dari 1.2.1, yaitu 1.2.1.1 mendapatkan catatan rencana produksi dari pimpinan masing-masing bagian. 1.2.1.2 mengamati operator dalam melakukan pengambilan barang dan mengecek informasi ketersediaan barang. Lalu 1.2.1.3 mendapatkan hasil analisa informasi barang yang kurang di masing-masing bagian. Lalu 1.2.1.4 mendapatkan catatan perhitungan stok barang yang tersisa di operator dari masing-masing bagian. Lalu 1.2.1.5 mendapatkan hasil analisa informasi ketersediaan barang di kepala pimpinan produksi. Lalu selanjutnya ada tingkat 4 dari 1.2.3, yaitu 1.2.3.1 mendapatkan catatan tentang kebutuhan-kebutuhan pengguna dalam sistem informasi. Lalu 1.2.3.2 mencari tahu persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk semua sistem. Dan yang terakhir, 1.2.3.3 mewawancarai semua pelaku yang terlibat dalam semua proses sistem informasi yang terjadi. Selanjutnya, kita memasuki tahap kedua, yaitu desain sistem. Pada tingkat 2 tahap kedua, ada 2.1 mengumpulkan data untuk merancang pembangunan sistem informasi. 2.2 desain diagram proses bisnis perbaikan pada sistem usulan. 2.3 membuat desain database yang diusulkan berupa IRD. 2.4 membuat perancangan antarmuka desain user interface.
2.5 Membuat diagram use case untuk mengetahui fungsi yang ada. 2.6 Membuat diagram kelas manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.7 Membuat diagram aktivitas manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8 Membuat diagram sekuen manajemen sistem informasi PT Kayaba. Lalu, ada tingkat 3 dari 2.1, yaitu 2.1.1 mempelajari hasil analisis pengembangan sistem manajemen PT Kayaba. Tingkat 3 dari 2.2, 2.2.1 membuat rancangan desain diagram proses bisnis perbaikan pada sistem usulan. 2.2.2 membuat dokumentasi diagram proses bisnis perbaikan pada sistem usulan. Lalu ada tingkat 3 dari 2.5, 2.5.1 mengidentifikasi aktor untuk pembuatan diagram use case yang logis pada sistem. 2.5.2 membuat skenario use case yang berguna untuk mendeskripsikan use case. 2.5.3 membuat rancangan desain use case SI, manajemen persediaan barang produksi. 2.5.4 dokumentasi desain use case sistem informasi manajemen persediaan barang produksi. Lalu selanjutnya ada tingkat 3 dari 2.4, yaitu 2.4.1 membuat rancangan desain tampilan homepage pada aplikasi. 2.4.2 membuat rancangan desain tampilan master data barang pada aplikasi. 2.4.3 membuat rancangan desain tampilan master data user pada aplikasi. 2.4.4 membuat rancangan desain tampilan master data divisi pada aplikasi. 2.4.5 membuat rancangan desain tampilan master data line pada aplikasi. 2.4.6 membuat rancangan desain tampilan pencarian barang pada aplikasi. 2.4.7 membuat rancangan desain tampilan transaksi pengadaan pada aplikasi. 2.4.8 membuat rancangan desain tampilan transaksi pengeluaran. 2.4.9 membuat rancangan desain tampilan laporan data master pada aplikasi. 2.4.10 membuat rancangan desain tampilan laporan data transaksi. Lalu selanjutnya masih di tingkat ketiga dari 2.4, yaitu 2.4.11 membuat dokumentasi hasil desain tampilan homepage. 2.4.12 membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data barang. 2.4.13 membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data user. 2.4.14 membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data divisi. Lalu 2.4.15 membuat dokumentasi hasil desain tampilan master data line. 2.4.16 membuat dokumentasi hasil desain tampilan pencarian barang. 2.4.17 membuat dokumentasi hasil desain tampilan transaksi pengadaan. 2.4.18 membuat dokumentasi desain tampilan transaksi pengeluaran. 2.4.19 membuat dokumentasi hasil desain tampilan laporan data master. 2.4.20 membuat dokumentasi desain tampilan laporan data transaksi. Lalu ada tingkat 3 dari 2.3, yaitu 2.3.1 membuat rancangan desain struktur database yang diusulkan. 2.3.2 membuat dokumentasi desain struktur database yang diusulkan. Lalu ada tingkat 3 dari 2.6, yaitu 2.6.1 membuat rancangan desain diagram kelas manajemen sistem informasi PT Kayaba Indonesia. 2.6.2 membuat dokumentasi hasil desain diagram kelas manajemen SI. Lalu dilanjutkan dengan tingkat 3 2.7, yaitu 2.7.1 membuat rancangan desain diagram aktivitas manajemen sistem informasi. 2.7.2 membuat dokumentasi hasil desain diagram aktivitas manajemen. Lalu selanjutnya ada tingkat 3 dari 2.8. 2.8.1 membuat rancangan diagram sekuen login manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.2 membuat dokumentasi hasil diagram sekuen login manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.3 membuat rancangan diagram sekuen logout manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.4 membuat dokumentasi hasil diagram sekuen logout manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.5 membuat rancangan diagram sekuen pencarian barang manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.6 membuat dokumentasi hasil diagram sekuen pencarian barang manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.7 mendesain diagram sekuen mengelola master barang manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.8 mendesain diagram sekuen mengelola master user manajemen sistem informasi PT Kayaba.
2.8.9 mendesain diagram sekuen mengelola master divisi manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.10 mendesain diagram sekuen mengelola master line manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.11 mendesain diagram sekuen mengelola master divisi transaksi manajemen sistem informasi PT Kayaba. Lalu masih di tingkat 3 dari 2.8 yaitu 2.8.12 membuat rancangan diagram sekuen laporan data master manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.13 membuat dokumentasi hasil diagram sekuen laporan data master manajemen SI. 2.8.14 membuat rancangan diagram sekuen laporan data transaksi manajemen sistem informasi PT Kayaba. 2.8.13 membuat dokumentasi hasil diagram sekuen laporan data transaksi manajemen sistem informasi. Lalu, tingkat keempat dari 2.8.7 ada 2.8.7.1 desain memasukkan data barang produksi manajemen sistem informasi. 2.8.7.2 desain mengubah data barang produksi manajemen sistem informasi. 2.8.7.3 desain menghapus data barang produksi manajemen sistem informasi. Lalu dilanjutkan dengan tingkat 5 dari 2.8.7.1 2.8.7.1.1 membuat rancangan desain memasukkan data barang produksi manajemen sistem informasi. 2.8.7.1.2 membuat dokumentasi hasil memasukkan data barang produksi manajemen sistem informasi. 2.8.7.3.1 membuat rancangan desain menghapus data barang produksi manajemen sistem informasi. 2.8.7.3.2 membuat dokumentasi hasil menghapus data barang produksi manajemen sistem informasi. Lalu ada tingkat kelima dari 2.8.7.2 yaitu 2.8.7.2.1 membuat rancangan desain mengubah data barang produksi manajemen sistem informasi. 2.8.7.2.2 membuat dokumentasi hasil mengubah data barang produksi manajemen sistem informasi. Lalu selanjutnya ada di tingkat 4, 2.8.8 ada 2.8.8.1 desain memasukkan data user manajemen sistem informasi. 2.8.8.2 desain mengubah data user manajemen sistem informasi. 2.8.8.3 desain menghapus data user manajemen sistem informasi. Lalu selanjutnya ada tingkat 5 dari 2.8.8.1 yaitu 2.8.8.1.1 membuat rancangan desain memasukkan data user manajemen sistem informasi. 2.8.8.1.2 membuat dokumentasi hasil memasukkan data user manajemen sistem informasi. Lalu ada tingkat 5 dari 2.8.8.3 yaitu 2.8.8.3.1 membuat rancangan desain menghapus data user manajemen sistem informasi. 2.8.8.3.2 membuat dokumentasi hasil menghapus data user manajemen sistem informasi. Terus selanjutnya ada tingkat kelima dari 2.8.8.2 yaitu 2.8.8.2.1 membuat rancangan desain mengubah data user manajemen sistem informasi. 2.8.8.2.2 membuat dokumentasi hasil mengubah data user manajemen sistem informasi. Lalu selanjutnya ada tingkat 4 dari 2.8.9.1 desain memasukkan data divisi manajemen sistem informasi. 2.8.9.2 desain mengubah data divisi manajemen sistem informasi. 2.8.9.3 desain menghapus data divisi manajemen sistem informasi. Lalu ada tingkat 5 dari 2.8.9.1 yaitu 2.8.9.1.1 membuat rancangan desain memasukkan data divisi manajemen sistem informasi. 2.8.9.1.2 membuat dokumentasi hasil memasukkan data divisi manajemen sistem informasi. Lalu ada tingkat 5 dari 2.8.9.3 yaitu 2.8.9.3.1 membuat rancangan desain menghapus data divisi manajemen sistem informasi. Lalu ada 2.8.9.3.2 membuat dokumentasi hasil menghapus data divisi manajemen sistem informasi. Lalu selanjutnya ada tingkat 5 dari 2.8.9.2 yaitu 2.8.9.2.1 membuat rancangan desain mengubah data divisi manajemen sistem informasi. 2.8.9.2.2 membuat dokumentasi hasil mengubah data divisi manajemen sistem informasi.
Lalu, ada tingkat 4 dari 2.8.10 yaitu 2.8.10.1 desain memasukkan data line manajemen sistem informasi, 2.8.10.2 desain mengubah data line manajemen sistem informasi, 2.8.10.3 desain menghapus data line manajemen sistem informasi. Lalu, ada di tingkat 5 dari 2.8.10.1 yaitu 2.8.10.1.1 membuat rancangan desain memasukkan data line manajemen sistem informasi, 2.8.10.1.2 membuat dokumentasi hasil memasukkan data line manajemen sistem informasi. Lalu ada tingkat 5 dari 2.8.10.3 yaitu 2.8.10.3.1 membuat rancangan desain menghapus data line manajemen sistem informasi, 2.8.10.3.2 membuat dokumentasi hasil menghapus data line manajemen sistem informasi. Lalu selanjutnya ada tingkat 5 dari 2.8.10.2 yaitu 2.8.10.2.1 membuat rancangan desain mengubah data line manajemen sistem informasi, 2.8.10.2.2 membuat dokumentasi hasil mengubah data line manajemen sistem informasi. Lalu selanjutnya ada tingkat 4 dari 2.8.11 yaitu 2.8.11.1 desain memasukkan transaksi pengadaan manajemen sistem informasi, 2.8.11.2 desain memasukkan transaksi pengeluaran manajemen sistem informasi, 2.8.11.3 desain mengubah transaksi pengadaan maupun pengeluaran manajemen sistem informasi, 2.8.11.4 desain menghapus transaksi pengadaan maupun pengeluaran manajemen sistem informasi. Lalu ada tingkat kelima dari 2.8.11.1 yaitu 2.8.11.1.1 membuat rancangan desain memasukkan transaksi pengadaan manajemen sistem informasi, 2.8.11.1.2 membuat dokumentasi hasil memasukkan transaksi pengadaan manajemen sistem informasi. Lalu tingkat kelima dari 2.8.11.3 yaitu 2.8.11.3.1 membuat rancangan desain mengubah transaksi pengadaan maupun pengeluaran manajemen sistem informasi. Lalu 2.8.11.3.2 membuat dokumentasi hasil mengubah transaksi pengadaan maupun pengeluaran manajemen sistem informasi. Lalu selanjutnya ada tingkat 5 dari 2.8.11.2 yaitu 2.8.11.2.1 membuat rancangan desain memasukkan transaksi pengeluaran manajemen sistem informasi, 2.8.11.2.2 membuat dokumentasi hasil memasukkan transaksi pengeluaran manajemen sistem informasi. Lalu dilanjutkan lagi ke tingkat 5 dari 2.8.11.4 yaitu 2.8.11.4.1 membuat rancangan desain menghapus transaksi pengadaan maupun pengeluaran manajemen sistem informasi, 2.8.11.4.2 membuat dokumentasi hasil menghapus transaksi pengadaan maupun pengeluaran manajemen sistem informasi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap ketiga yaitu implementasi sistem. Tingkatan kedua dari 3.0 yaitu 3.1 menyiapkan perangkat pendukung untuk penginstalan sistem, 3.2 instalasi manajemen sistem informasi, persediaan barang produksi, 3.3 membuat database sistem informasi untuk pengelolaan data, 3.4 melakukan penginstalan perangkat keras tambahan. Lanjut ke tingkat ketiga dari 3.1 yaitu 3.1.1 laptop untuk manajemen sistem informasi persediaan barang produksi, 3.1.2 hard disk untuk manajemen sistem informasi persediaan barang produksi. Lanjut ke tingkat 3 dari 3.3 yaitu 3.3.1 membuat codingan database untuk sistem persediaan barang produksi, 3.3.2 membuat dokumentasi hasil codingan database sistem persediaan barang produksi. Selanjutnya ada tingkat 3 dari 3.2 yaitu 3.2.1 melakukan penginstalan operation system server, 3.2.2 melakukan penginstalan software pendukung untuk sistem. Lanjut lagi ke tingkat ketiga dari 3.4 yaitu 3.4.1 barcode scanner untuk mempercepat pengadaan dan pengeluaran barang. Lalu dilanjutkan dengan tahap yang terakhir yaitu pengujian sistem. Tingkat kedua dari pengujian sistem atau tingkat kedua dari 4.0 adalah 4.1 melakukan pengujian terhadap fungsional aplikasi yang telah dibuat, 4.2 melakukan analisis kesalahan pada sistem,
Lanjut lagi ke tingkat ketiga dari 4.1 yaitu 4.1.1 melakukan pengujian dengan menggunakan metode black box. 4.1.2 membuat dokumentasi hasil pengujian metode black box. Lanjut lagi ke tingkat ketiga dari 4.2 yaitu 4.2.2 menganalisis kesalahan yang terjadi pada sistem pada saat pengujian. 4.2.3 membuat dokumentasi hasil menganalisis kesalahan pada sistem.